Selamat pagi, Bu Ayi. Pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Kristen Krida Wacana. Tujuan kami pada wawancara pada pagi hari ini, kami ingin tahu bagaimana pendidikan di SLB, mulai dari metodenya hingga sarana dan prasarananya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mau tanya, Bu, eh, sekarang kan kita udah tahu sedikit soal SLB. Eh, Kalau kita boleh tahu, kenapa Ibu milih jadi guru, jadi kepala sekolah di SLB, Bu? Baik. Eh, Selamat pagi semuanya kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Tapi Ibu kenalan dulu kali ya. Ya, boleh Ibu. Kalau kakak mungkin udah Boleh, kenal Bu. Ibu, tapi Ibu belum kenal kakak. Siapa ya namanya Kak Richard? Iya, Bu. Saya Richard. Ini. Oke. Terus Kak Fresia. Masa Bu? Ale, cantiknya. Ya kemarin datang ya? Ya, Bu. Bukan? Iya, Iya. sering kalau Kemarin kayaknya datang sih pakai masker kan, jadi Ibu nggak kenalin ya. Tapi Ibu kenalin iya. dari kacamatanya. Baik, Kak Vincent, Iya Bu, saya pribadi Bu. mana? Nggak ada ininya. Ada Bu. Oh, ini Vincent, Kak Vincent. Iya Bu. Oke, oke, baik. Iya, kakak-kakak semua senang dengan senang hati Ibu bisa bisa kenalan ya, kita bisa bertemu. Nah, jadi ada bisa Ibu bantu untuk tugas-tugas kampusnya dan semoga nanti apa wawancara kita ini bisa membantu kakak-kakak semua dalam dalam perkuliahannya ya, nilainya juga nanti jadi bagus, terus dia bermanfaat lah pertemuan kita. Baik, tadi kakak Richard apakah maaf Eh, pertanyaannya? kita mau tahu, Bu, kenapa Ibu milih jadi Capsek di sekolah SLB? Kenapa nggak di sekolah yang biasa? Eh, Panjang ceritanya sejarahnya Kak. Jadi gini kan, ibu tuh awalnya malah dari guru TK ya kan, terus kemudian ibu di TK itu ada sekolah anak yang tidak bisa sama sekali ibu bisa mengerti dengan karakternya. Waktu itu kan ibu kuliahnya PGTK karena ada anak yang anak seperti itu, akhirnya ibu kuliah lagi ngambil jurusan PLB di UNJ. Nah di situ pas tanya-tanya, ibu sendiri nggak tahu saat itu kan waktu itu tahun 97 ya. Saat itu kan PLB itu juga Boleh. terhitungnya masih sedikit lah kan ya. Terus tahun 2020 ibu mulai 2024 lah 2004 ya ibu udah mulai ya. Nah, tanya-tanya tuh PLB itu apa isinya gitu kan. Oh, ternyata tentang anak-anak ABK, anak kebutuhan khusus dalam macam. Terus tertariklah ibu karena apa? Karena di sekolah ada anak yang tidak bisa ibu tangani dengan karakter yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Karena ibu karena ibu nggak bisa nanganin intinya seperti itu. Tapi setelah ibu mempelajari karakter kuliah dan mempelajari karakteristiknya, malah jadi jatuh cinta dengan anak-anak SLB kan, anak-anak ABK. Ya, setelah lulus kuliah, kalau TK kan nggak bisa diterapkan ilmunya, hanya bisa sih, tapi hanya beberapa anak doang yang bisa ibu tangani kan. Tapi Ya. karena setelah itu ibu berpikir biar ilmunya bermanfaat, jadi ibu akhirnya uh, coba melamar di SLB dan ya prosesnya berjalan seperti ini, akhirnya jadi kepala sekolah. Itu Kak ceritanya, sejarahnya. Wah, hebat banget ya, Bu. Padahal mungkin kalau orang malah mungkin menjauhi SLB ya, Bu, sebenarnya. Tapi Ibu malah mau Ya, masuk ke SLB. Wah, hebat, Bu. Eh, mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Sebagai Capsek, Ibu kan bakal nggantiin guru yang nggak masuk. Biasanya Ibu megangnya di kelas berapa, Bu? Tahu semuanya Ibu uh, yang pegang. kalau kalau karena ibu kepala sekolah ya, jadi ibu tuh kalau ada yang guru nggak masuk, jadi ibu baru baru menggantikan lah gitu kan. Nah jadi
campur aduk nih. Ada yang dari misalnya yang nggak masuk ke guru kelas rendah, ya ibu masuk di kelas rendah. Di SMP, ya masuk ke SMP. Ada pertanyaan tentang pembagian kelas ya di SLB ya? Iya, Bu. Mau tanya Bu nanti. Iya, Iya. pembagian kelas di SLB itu apa namanya sama sih seperti reguler ya. Maksudnya eh, kalau anak baru kelas 1 ya masukin ke kelas 1 walaupun dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi tetap masukin ke kelas 1. Sama sih seperti itu. Cuma yang perbedaan dengan reguler adalah kalau SLB itu satu kelas itu maksimal itu 6 orang dengan satu guru. Nah, 6 orang itu kalau anaknya duduk tertib, ya. Kalau anaknya bisa duduk rapi, walaupun bisa bukan duduk rapi deh, pokoknya tertib lah, gitu kan. Tapi kalau anaknya tidak tertib, misalnya kayak anaknya aktif, kemudian anaknya masih cengeng, masih nangis, gitu kan, terus kemudian anaknya autis, gitu kan, itu ibu cuma kasih satu guru dengan 3 siswa. Jadi sangat terbatas jumlah kelasnya seperti itu. Jumlah rombelnya itu tidak sama banyak seperti yang di reguler seperti itu pembagian kelasnya. Terus kemudian sistem lagi kalau di ibu itu mengikut guru itu mengikuti siswanya. Jadi misalnya anaknya kelas 1 nanti anaknya naik ke kelas 2 gurunya ngikut sampai ke kelas 2 terus sampai kelas akhir ya. Nanti kalau udah kelas akhir dia balik lagi ke kelas gurunya balik lagi ke kelas 1. Iya, Saka Berarti mau apa? Nih, jadi terganggu kita nih. Sini Saka nih. Sini saya. Nih, ini anak-anak ibu. Nah, seperti ini kakak kalau di sini nanti. halo. Halo, halo, ini Akbar. Dadah kakak. Dadah. Iya. Ya, maaf ya kak. Nanti Bu Ai kondisikan dulu ya. Jadi acara kita terganggu. Ya, sudah sampai jumpa lagi. Bye. Dadah. Sampai jumpa lagi. Tos dulu. Dadah kakak. Berarti kalau satu kelas itu gurunya bisa banyak ya, Bu? Kalau satu kelas gurunya cuma 1, tapi siswanya 6. Oh, siswanya terbatas ya, Bu? Maksimal siswanya 6. Ya, jadi kalau gurunya itu cuma 1 dalam kelas, tapi siswanya maksimal 6. Balik lagi kalau anaknya aktif, ibu cuma kasih siswanya hanya 3 dengan 1 guru, gitu ya. Tapi kalau anaknya tidak aktif, misalnya anaknya bisa duduk tertib lah, nggak usah berharap untuk tinggi dia bisa akademik, bukan, nggak bisa, kami nggak berharap itu, tapi itu bisa 6 itu. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu selama mengajar di SLB itu, Bu? Kalau dukanya nih ya, kalau dukanya ya melihat anak jatuh ya, mereka karena dia tidak bisa bergerak dengan sempurna, akhirnya mereka jatuh gitu kan. Terus ada lagi dukanya nih, duka dan seru lah gitu ya kalau buat ibu. Kita itu guru-guru itu justru sering kerasannya justru terbalik gitu loh. Jadi kalau reguler kadang murid yang suka kena pukul gitu ya, sama siswanya, sama gurunya. Tapi kalau di SLB terbalik kak, di SLB itu terbalik, gurunya yang kena cubit, kena tendang gitu kan. Istilahnya kalau bilang bully mah enggak ya, karena mereka memang nggak mengerti kan. Jadi namanya kalau Bu Ai kalau habis ngajar apalagi kelas rendah ya, aduh, yang isinya tuh hanya nangis, teriak, lompat-lompat yang gitu kan. Itu dicubit namanya biru-biru di tangan, terus rusak baju ya, kancing-kancing kebuka itu, kerudung lepas, itu udah bagi kami tuh udah hal yang biasa gitu ya. Itulah dukanya, karena tuh sukanya mereka itu polos
Ya, mereka itu apa namanya? eh, Kalau Bu Aima suka bilangnya anak surga. Jadi nggak semua duka-duka yang Bu Ai rasakan itu habis kalau melihat mereka tertawa, mereka gembira, terus melihat mereka apa namanya belajar menulis dengan bisa megang pensil, terus bisa bisa pakai sepatu, ya hal-hal yang sederhana bagi kita tapi sangat berarti bagi mereka. Itulah yang membuat istilahnya dukanya Bu Ai itu hilang semua, jadi seneng aja yang ada di SLB mah gitu. Aku izin untuk lanjut pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya Ya, saya mau tanya Bu, untuk anak-anaknya kan semuanya berbeda kebutuhannya. Ibu mengajarnya sama atau memang dibedakan Bu? Ya, gimana misalnya kalau yang nggak bisa bicara kan nggak bisa disuruh hafalan gitu Bu. Yang tunawicara nggak bisa disuruh ya, hafalan atau sebagainya. betul. Baik. Begini, kalau sistem di SLB itu berdasarkan kemampuan siswa. Kan di SLB Bu Ai itu SLB C ya, C itu tunagrahita. Nah, kalau tunagrahita itu kan kompleks banget gitu loh. Apa namanya? Kekhususan mereka itu kompleks, walaupun dia bilang disebutnya tunagrahita, tapi tunagrahitanya macam-macam gitu loh, ya kan? Walaupun dibilang sedang, ringan, berat itu cuma secara teori dari tes EQ saja, tapi kenyataannya karakter mereka itu sama sekali berbeda, ya kan? Jadi caranya apa? Caranya mengajar itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Jadi contohnya gini deh. Tadi kan kakak bilang yang misalnya nggak bisa ngomong, ada kayak tadi ya namanya Akbar coba gitu kan ya, yang ngomong sama kakak itu seperti itu Akbar. Yang satu lagi Saka, tadi Saka kan bisa bisa bicara. Itu berbeda, satu sama lain itu berbeda. Jadi kalau misalnya pelajaran matematika saja misalnya, Saka sudah bisa menyebutkan angka 1 sampai 3 misalnya kan. Terus kemudian kalau Akbar kan nggak bisa ngomong. Jadi caranya apa? Membedakan dengan menunjuk. Gitu. Menunjuknya Akbar, kalau Saka angka 1, 2, 3 disebut. Tapi kalau Akbar kita bilang angka 1 mana Bar? Angka 1 dia tunjuk. Angka 2 mana Bar? Dia tunjuk. Kalau dia, karena dia tidak bisa berbicara. Nah, jadi apa sih yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi tidak dipukul rata, Kak. Terus ada juga di sini yang hanya bisa kelas 1 tuh ya, hanya bisa menangis saja. Ya sudah, kami berikan tidak pelajaran, kami berikan bermain di dalam kelas. Itu dalam 1 tahun penuh dia itu tidak tidak ada pelajaran matematika, tidak ada pelajaran apa gitu kan. Terus jadi yang di dalam kelas itu ya misalnya bermain, bercerita, terus kemudian megang pensil ya coret-coret aja. Nah, seperti itu. Nanti ketika mereka sudah agak dewasa, sudah agak besar ya, sudah bisa duduk tertib, duduk tenang, tidak lagi gelisah di dalam kelas, barulah dimulai dengan pelajaran. Itu pun ya kembali lagi sesuai kemampuan anak. Jadi target guru SLB tidak bertarget. Target kurikulum bagi guru SLB tidak ada targetnya. Kami pakai sistem ada kurikulumnya tapi pakai rata. Jadi sesuai dengan kemampuan siswanya. Kalau misalnya siswanya bisa, itu ada di sini yang bisa perkalian, ada di sini yang tapi semua itu ya jadi seperti dikemas seperti gado-gado. Di dalam kelas itu seperti gado-gado, ada apa? Ada bubuk kacang, ada ini itu kan. Di gado-gado itu kan banyak, ada tempe, ada toge segala macam, ada kangkung. Nah, sama, tapi kita bungkus jadi satu gado-gado. Gitu juga di SLB. Pelajarannya sama, bunyinya matematika, tapi materi belajar dan cara mengajarnya itu berbeda. Top kan guru SLB? Iya, kita mau tanya lagi, tapi untuk yang nanya kita ganti ke Vincent atau Fresia, boleh? Kalau kakak
pembagian kelas gitu, Bu. Itu kan maksimal 6 orang ya. Ya, Nah, kalau di sekolah Ibu tuh ada SD sampai SMP aja ya, Bu? di sekolah Atau ibu ada sampai SMA. Jadi dari SD sampai SMA. oh, sampai SMA. Kalau untuk umurnya, Bu, kan kalau misalkan kita kan ada maksimal umurnya ya, Bu ya. Kalau di tempat Ibu mengajar tuh ada maksimal umur gak sih? Kalau di SLB sama sistemnya kakak seperti apa di reguler. Jadi kalau dia belum masuk sama sekali dari jenjang dasar, berarti dia masuk ke jenjang ke sekolah dasar, ya. Masuknya tetap minimal itu 7 tahun. Tapi kalau ada yang datang ke ibu, udah usianya 11 tahun belum masuk kelas 1, kami masukkan ke kelas 1. Terus kemudian ada yang sampai ada yang pernah daftar ke sini 21 tahun belum masuk ke sekolah apa-apa. Jadi kami masukkan ke kelas 1 SD. Cuma kalau itu tidak bisa ada pelayanannya karena sistem di Dapodik akan akan hilang, akan ini ya, apa namanya? Akan warning gitu. Jadi kalau yang itu suka kami arahkan sudah tidak usah lagi sekolah jenjang, tapi kami sebutnya ke workshopnya aja, apa misalnya melakukan bina diri gitu, tapi tidak masuk ke dalam sistem Dapodik datanya ke sekolah gitu. Seperti itu, Kak. Terus usia-usia di SLB sendiri tidak tinggal kelas, Kak. Jadi tidak ada yang tidak. Jadi kita pinter anak SLB mah naik terus. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Eh, apa tantangan yang paling sering Ibu hadapin gitu loh, selama Ibu mengajar di kelas tersebut gitu? Kalau Halang, tantangannya ya, ya, kayak halangan ya, apa aja Bu yang harus Ibu hadapin selama Ibu mengajar di kelas tersebut? ya kalau apa eh, halangan yang ibu hadapi di kelas ya pasti dengan karakter anaknya ya, dengan karakter anak yang yang aktif. Jadi eh, apa namanya sulit lah untuk kita menyampaikan eh, pesan pesan pembelajarannya gitu kan, itu sangat sulit. Jadi kadang waktu tuh habis untuk waktu di kelas tuh habis untuk menenangkan mereka itu kalau di dalam mengajar. Jadi kadang satu hari itu tidak tersampaikan lah materi, misalnya harusnya belajar bahasa Indonesia atau IPA, akhirnya hanya belajar satu pelajaran saja gitu ya, karena mereka kan lambat juga dalam dalam bersikap juga, terus dalam pembelajarannya. Terus tantangannya lagi yang paling paling besar yaitu seorang guru SLB harus bisa mengenali potensi siswanya. Guru SLB itu harus peka, anak ini bisanya apa. Kenapa? Karena di SLB itu akademik sudah tidak lagi kami berikan secara maksimal, ya. Jadi sudah tidak untuk dikasih pembelajaran lagi untuk seperti yang seharusnya sudah tidak bisa. Terus tapi kan Allah itu ngasih kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusianya itu yang hanya isinya kekurangan saja, isinya kelebihan saja. Tidak. Allah itu pasti akan memberikan kelebihan dan kekurangan dalam setiap makhluknya. Nah, tantangan ibu selama ngajar itu selain di kelas seperti itu juga menggali potensi anak itu. Jadi apa nih bisanya si Saka? Apa nih bisanya Akbar? Itu kita harus tahu. Guru SLB itu harus peka. Dan itu kita akan biasa dengan sendirinya akan terlatih karena kita sudah biasa dengan mereka kan. Nah, itu yang paling berat yang Kak Bu Ai rasakan. Kita tidak bisa mengenali potensi anaknya. Padahal sebenarnya dia punya potensi yang ada potensinya. Potensinya tidak di akademik, sudah pasti. Karena anak C dengan EQ 40, ada EQ-nya cuma 30, yang mana bisa dia untuk menangkap pembelajaran. Nah,
Tapi potensi yang lain ada. Ya makanya misalnya dia bisa olahraga, ya kan? Terus kemudian dia bisa apa namanya, bernyanyi. Dulu ada anak UI yang bisa nyanyi sampai ke tingkat provinsi, juara 2, terus mewakili sekolah. Itu dia tidak bisa akademik, tapi dia jago nyanyi. Nah, itulah tantangan terbesar dari guru SLB adalah kepekaan seorang guru terhadap kelebihan yang ada di dalam siswanya itu sendiri. Jadi itu, Kak. Jadi kita lanjut lagi, Bu. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan banyak sekali anak yang berkebutuhan khusus. Dan menurut pendapat Ibu sendiri, mengapa anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti anak yang lainnya gitu. Sampai kita ibaratnya itu sekolah kan, ibaratnya anak yang ibaratnya kekurangan di pendengaran. Mereka masuk di sekolah pada umumnya, Bu ya. Tapi mereka juga kadang sering dibedain gitu loh. Iya. Sebenarnya berakarnya dari keluarga. Ya, kalau ibu suka sayangkan itu pihak keluarga dulu. Ya, Eh, keluarga itu kadang mungkin merasa kalau ketika punya anak berkebutuhan khusus ini, dia merasa itu sebagai suatu musibah atau aib lah. Akhirnya anak itu ditutup semuanya gitu ya, hak-haknya tidak difasilitasin, apalagi sampai misalnya dia punya saudara lain selain dia gitu kan. Banyak di sini di anak-anak ibu itu eh, dia itu orang tua itu apa sih merasa kok nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya mereka sekolah gitu. Mereka kok nggak bisa baca, mereka tuh nggak bisa berhitung. Jadi kayaknya tuh buang-buang uang aja. Sementara kakaknya yang istilahnya yang normal, dia akan terus. Itu kan berarti pemahaman orang tua sendiri itu tidak tidak sampai kepada hak-haknya anak itu. Ya, tidak maksudnya tidak sampai dia untuk punya pemikiran anak ini punya hak juga loh yang sama kan gitu dengan orang lain, tidak sampai. Jadi kembali lagi uh, dari orang awal dari orang tua. Ketika orang tua sudah lapang dada, lapang hati, ikhlas menerima itu semua, insya Allah mereka akan menyadari hak-haknya anak. Ya, ada juga di sini beberapa ada orang tua juga yang dia tetap memperjuangkan anaknya walaupun anaknya mungkin hasilnya itu sangat minimal, bukan minimal, nggak berarti lah. Tapi karena dia merasa ini adalah kewajibannya sebagai orang tua atau haknya anak, ya mereka akan tetap menjalankannya. Uh, itu dari segi orang tua. Terus kemudian ada lagi, kenapa hak-haknya diterima? Pada umumnya SLB itu mahal. Sementara mungkin kalau orang yang sekolah berpenghasilan menengah ke atas tidak masalah, ya. Tapi kan banyak juga anak berkebutuhan khusus dengan ekonomi keluarga yang tidak tidak mampu lah. Akhirnya merasa menyekolahkan anak mahal, akhirnya sudahlah nggak usah sekolah. Jadi tidak lagi terima haknya lagi kan. Terus kemudian pemerintah ya, pemerintah ini belum maksudnya bukan nggak ada ya, bukan nggak ada. Bu Ai nggak bilang nggak ada, tapi mungkin masih kesulitan. Tapi yang Bu Ai rasakan belum mencukupi pembukaan sekolah-sekolah negeri. Jadi kalau di SD juga itu sekelurahan saja sudah berapa sekolah. Ya, di tempat Bu Ai aja sekolah SD itu dalam satu kelurahan itu sudah ada 8 sekolah, ya kan? Sementara SLB kelurahan itu masih tidak ada. Kami pakai kecamatan. Jadi di Jakarta Barat sendiri hanya 3 sekolah negeri. Jadi untuk membantu orang tua yang yang berkesulitan ya untuk dapat negeri kan karena terbatas, jadi akhirnya susah. Nah, kembali lagi semua yang kena adalah hak-haknya anak seperti itu. Terus yang ada lagi misalnya generasi seperti kakak-kakak nih,
yang belum mau menggantikan Bu Ai, masih tertarik dengan yang lain gitu kan. Itu kami sulit sekali. Kenapa Bu Ai? Itu kenapa Bu Ai sebutkan itu? Generasi seperti kakak-kakak ini, Kak Vincent, Kak Richard ini masih banyak yang belum tertarik. Jadi akhirnya kesulitan kembali guru sekolah SLB untuk mendapatkan guru. Akhirnya karena kesulitan SLB itu untuk mendapatkan guru, mendapatkan SDM mengajarnya, dan terbatasnya jumlah guru, kemudian siswa dan banyak, itu akhirnya banyak juga di SLB Bu Ai ditolak. Karena apa? Karena tidak ada SDM-nya. Jadi kami hanya buka satu kelas itu 6 atau 4 siswa tadi, sementara sudah cukup, akhirnya datang siswa baru kami tolak. Jadi kembali lagi hak-haknya anak tidak tercukupi. Seperti itu Kak, kalau menurut Bu Ai. Ternyata begitu ya. Oke, dan kita lanjut lagi ya, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut pendapat Ibu pribadi, bagaimana perkembangan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus, Bu? Perkembangannya ya seperti tadi Bu Ai bilang, bukan tidak ada, tapi ada lah, cuma sedikit. Cuma kalau menurut Bu Ai sudah bagus lah ya. Pemerintah sudah ada kepeduliannya terhadap ABK. Selain mereka mendirikan SLB, juga membuka peluang untuk sekolah reguler menerima anak ABK. Jadi akhirnya pembelajaran sekolah inklusi, ya. Sekolah inklusi sekolah yang sekolah reguler yang menerima ABK. Itu adalah intinya progresnya lah, perkembangannya sudah ada, bagus lah gitu. Seperti itu Kak. Terus kurikulumnya juga sudah rata ya, kita sudah dibentuk kurikulum sendiri, punya SLB punya kurikulum sendiri, walaupun sifatnya itu hanya sebagai panduan saja, tidak menjadi target, tidak seperti sekolah reguler yang guru itu harus menyelesaikan dalam 1 semester sekian pembelajaran. Tapi kalau di SLB tidak. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Seperti itu Kak, perkembangannya. Mungkin nanti tolong dicatat lagi ya, mungkin mudah-mudahan dosennya memperhatikan lagi. Kan kami kalau di sekolah itu ada Dapodik Kak, ya. Dapodik itu data pokok pendidikan. Jadi semua siswa masuk ke dalam situ. Nah, semua instrumennya kami masih ngadop ke reguler. Jadi kalau di reguler itu siswa 17 tahun atau 18 tahun itu batasnya seperti itu, ya, baru masih bisa diakui lah di Dapodik. Tapi kan siswa SLB itu kayak tadi Bu Ai bilang, datang 11 tahun masih belum kelas 1, belum mulai belajar sekolah. Akhirnya masuk ke kelas 1. 11 tahun sampai 6 tahun, sampai kelas SD 6 tahun udah 17 tahun. Tambah lagi 6 tahun lagi. Ya kan? Udah 21-an. Itu kena warning. Ya. Dan terus kemudian EDS. Kami tuh setahun sekali mengevaluasi diri sekolah. Instrumen yang diberikan mengenai siswa itu ngadop benar-benar kepada reguler. Jadi hanya satu sistem yang dibuat sama pemerintah. Seperti gini, Bu Ai lagi ngisi EDS sekarang. Di situ disebutkan siswa mengkomunikasikan pembelajaran kepada teman yang lain. Penilaiannya sering, jarang, tidak sama sekali, atau kadang-kadang tuh. Lah, Bu Ai mikir, anak Bu Ai ngomong aja nggak bisa, bagaimana untuk mengkomunikasikan ke orang lain, ya kan? Jadi karena instrumen-instrumen itu yang akhirnya membuat sekolah SLB itu jelek nilainya. Sementara kita harus jujur untuk berbicara, untuk mengisi EDS kita harus jujur apa adanya. Karena itu memang tidak berpengaruh kepada apapun.
Tapi akhirnya ketika kita lihat ya nilai kita jelek adanya. Karena apa? Instrumennya sendiri tidak sesuai dengan keadaan siswanya. Kalau sekolah sapras segala macam bisa lah kita, karena kita yang mengelola adalah anak-anak orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus. Tapi siswanya sendiri, pokoknya yang berkenaan instrumen dengan siswa itu kami sangat kesulitan. Jadi seperti itu Kak. Perkembangan dari sisi perkembangan pendidikannya bagus, tapi sisi untuk ke siswanya sendiri pemerintah belum begitu full ke kami gitu loh. Jadi harapan Bu Aisy ya Dapodi kita pakai sistem sendiri khusus untuk SLB. Jadi berapapun usianya tidak kena warning. Ya, tidak merah. Dan kemudian EDS ataupun apa instrumen-instrumen yang mengenai kesiswaan itu disesuaikan dengan siswa. Seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya kalau di SLB itu berarti ada maksimal umurnya ya, karena harus ngikutin Dapodik. Jadi Ya, maksimalnya itu 18 tahun. 18 tahun itu SMA. ya. Karena pakai sistem reguler, Kak. Dapodiknya itu pakai sistem reguler. Sementara di SLB sendiri ada siswa yang 21 tahun. Nah, Bu Ai aja tahun lalu itu 4 orang yang warning. Jadi Dapodiknya merah, tapi tidak masalah, tidak mengganggu, tapi merah kan jelek gitu aja, kelihatannya jelek aja gitu loh. Di Dapodik warning semua gitu. Seperti itu gitu. Kok di peserta ada warning kan? Tidak sih, seperti tidak mempengaruhi apapun. Oke, tidak mempengaruhi penilaian sekolah juga kan, Bu? Kalau Dapodik tidak mempengaruhi penilaian sekolah, tapi kalau EDS, evaluasi diri sekolah, itu sangat mempengaruhi. Oh, berarti itu juga salah satu pengaruh yang bisa bikin sekolahnya jadi jelek gitu ya, Bu? Ya, jadi mereka sih bilang begini ya, para pejabat tuh bilangnya tidak berpengaruh apa-apa ya, Bapak Ibu semua kepala sekolah gitu kan. Kalau waktu ngisinya bilang gitu kan. Iya. Tapi jadi isi aja sejujur-jujurnya. Tidak kok, tidak. Dana bos tetap turun, gitu kan. Terus tetap tidak dinilai jelek. Tapi ketika kita ngisi sejujur-jujurnya, kita akan nilai anak kita kurang, anak kita jelek. Jadi dalam hati ibu lah sama saja jadinya kan. Emang tidak berpengaruh apa-apa, tapi kita kayaknya kesannya ya Allah gitu. Bukan salah di kita loh, salah di lo gitu kan. Salah di lo yang kenapa ngasih instrumennya kok yang berbau siswa yang nggak akan mampu lah mereka lakukan kan gitu. Mengkomunikasikan, bagaimana mereka mengkomunikasikan? Berbicara saja tidak bisa, ya kan? Karena gurunya saja kesulitan apa maunya, ya kan? Apalagi dia menerjemahkan itu banyak sekali. Makanya ini Bu Ai kesempatan sekali kalau Bu Ai senang sekali kalau mahasiswa datang. Sekarang unek-unek Bu Ai suka sekali Bu Ai kasih. Ya, sebenarnya sih berharap peduli gitu loh. Iya benar. Seperti itu Kak Firsia. Yang harus mereka terapkan, yang harus mereka kuasai adalah bina dirinya. Bina dirinya mereka harus kuasai. Gimana mereka bisa hidup mandiri saja. Orang tua dari segi umur sudah berjatah akan pergi duluan, akan meninggal duluan. Dan anak ini kalau panjang umurnya, sama siapa mereka akan tinggal? Sama siapa mereka akan bergantung hidupnya? Pasti sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pasti menyayanginya. Bagaimana dengan sampingnya? Apakah pasangan suami istrinya menyayangi adik kita? Belum tentu. Nah, bekal yang ada adalah bina dirinya, keterampilan dirinya. Minimal mereka tidak merepotkan saudara-saudaranya. Minimal banget. Ya. Mereka tidak perlu lagi harus pakaiin baju. Mereka tidak perlu lagi pakai sepatu. Dipakein sepatunya. Nggak perlu lagi mereka tidak bisa mengambil nasi sendiri. Jadi di SLB sendiri bina dirinya itu mencakup kebutuhan sendiri, kayak pakai sepatu, terus kemudian mereka mandi, ya terus gosok gigi, itu di sini diterapkan, dilatih semuanya, pakai baju yang sederhana. Nanti kalau misalnya setelah seiring besar, mereka
sampai SMP atau SMA, mereka kan sudah menguasai dirinya lah, sudah tidak lagi berteriak-teriak, sudah tidak bisa nggak apa. Nah, barulah dilatih untuk misalnya cuci piring, terus bikin teh, bikin bakwan. Kenapa? Berharap nanti ketika lulus SLB dari sekolah Bu Ai ini, mereka minimal jadi tukang bakwan. Jual gorengan ya, Bu ya. Ya, betul. Minimal mereka jadi tukang bakwan. Jadi apa? Tidak lagi tergantung kepada saudara-saudaranya. Dia bisa menghasilkan uang, ya kan? Dia bisa menghasilkan ada kesibukan. Nah, seperti itu, Kak. Tapi anak SLBC ini semuanya sampai besar pun harus ada pendampingan. Itu yang terpenting. Wah, Bu Ais semangat kalau bertanya tentang SLB. Dan dari sini kita juga belajar banyak dari Ibu Sylvie ya. Ibu Ai. Ibu Ayi. Kak Vincent nih udah sejam masih belum kenal aja. Ibu, kalau di sekolah Ibu tuh ada dibagi dua ya, SLBB sama SLBC ya? Ya, bukan sekolah Ibu. Jadi Oh, yayasan kami ada dua anak sekolah lah, 1B, 1C. Kalau B itu tunarungu, kalau Bu Ai tunagrahita. Tunarungu intelijensi nggak begitu terganggu ya, tapi ada juga yang double handicap, yang dua ketunaan, terus tapi intelijensinya mereka pada umumnya tidak terganggu. Lebih enak ngajarnya, Kak. berarti kalau tunanetra, tunawicara tuh nggak ada ya di yayasan Ibu? Kalau tunawicara secara spesifiknya nggak ada, Kak. Karena jatuhnya tunagrahita gitu. Kadang begini, Kak. Tunagrahita pun tidak bisa bicara. Patokan masuk ke SLB Ibu adalah tes EQ. Nah, kadang hasil tes EQ-nya sendiri menunjukkan dia EQ-nya di bawah 50 gitu kan. Nah, dia tidak bisa bicara. Jadi tidak ada khusus untuk sekolah tunawicara, tapi sekolah kadang anak yang tidak bisa bicara itu dimasukkan ke tunagrahita. Tapi kalau SLBA tunanetra ada. Oh, ada. Tapi Terus bukan di ada situ tempatnya ya? dia di Lebak Bulus. Oh, jauh, Bu. Tapi satu yayasan. Kenapa, Kak? Satu yayasan. Nggak ada, nggak kami nggak. Oh, enggak. Nggak, kami cuma 2, Kak, kalau kami. Kalau dulu saya punya kenalan, dia ABK juga. Terus dia malah masuknya itu sekolah reguler. Bisa sih, cuma nggak naik-naik. Jadi di kelas 1 terus sampai 3 tahun kalau nggak salah baru naik. Gitu. Karena seharusnya nggak boleh kan disamakan. Iya. Karena kan di kebutuhan khusus gitu kan. Betul. Nah, itu Kak, itu namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu sekolah reguler yang menerima ABK. Nah, kadang ketidaktahuan gurunya atau ketidakterimaan orang tuanya akhirnya dimasukkan ke situ. Perbedaannya di situ. Kalau di SLB itu istilahnya terlayani lah, tapi kalau di reguler tidak terlayani. Dan guru reguler itu kan bukan guru SLB, ya kan? Dia tidak paham, akhirnya dipukul rata lah semuanya. Ya, akibatnya ya dia nggak naik kelas. Gitu. Baik, Bu. Itu aja sih dari kami. Kami berterima kasih banget sama Ibu yang udah meluangkan waktunya nih. Kemarin juga padahal dadakan, tapi akhirnya kita pakai opsi Zoom dan akhirnya Ibu bisa. Kita berterima kasih banget soalnya. Iya, makasih banget Bu. Tuh, Ibu. Sama-sama. Iya, tentunya juga Semoga kita belajar bermanfaat. banyak lah. Ya, bermanfaat banget Bu. Kita belajar banyak nih, jadi tahu SLB itu seperti apa sih penilaiannya dan macam-macamnya, tantangannya seperti apa sih gitu. Pesan Bu Ai boleh ya? Boleh Bu, boleh banget. Kakak kan sudah tahu SLB seperti apa, ya Kak Vincent, Kak Richard, Kak Vera, atau nanti tolong sampaikan ke Kak Audia seperti apa anak-anak SLB. Jadi kalau ketemu mereka di tengah jalan, jangan pandang sebelah mata ya.
Iya, Bu. Siap, Bu. Samakan hak-haknya dengan kita. Oke, Oke, Bu. Dan sukses selalu semuanya. Semoga nilainya bagus. Amin, terima Bu. kasih untuk Ibu Ai Terima sudah kasih, Bu. membantu ya, Bu ya, dalam tugas kami kali ini. Dan kami juga berdoa ya, Bu, mudah-mudahan sekolah SLB kedepannya bisa makin Amin. ya Makin dibuat dipandang besar. ya sama Ya, pemerintah. Bu. Ya, makin dipedulikan ya. Ya, Bu, makin Ya. dipedulikan sama pemerintah.